Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wala alaina. Semoga Allah memberkahi kita dengan diturunkannya hujan di sekeliling kita tanpa membawa mara bahaya bagi kita. Kita bersyukur bisa berkumpul untuk melanjutkan rentetan dari fikih nikah yang pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang keempat, alias ikhtitam atau penutupan dari kajian yang kami ampu dalam pasal yang terkait dengan sebelum pernikahan, prosesnya, kemudian meminang sampai ke akhirnya yaitu aqdun nikah, dan telah kita akhiri pertemuan yang lalu terkait dengan walimah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, berikutnya al-amru rabi'u min adabi aqdin nikah i'lanun nikahi bis saut. Perkara yang keempat di antara adab-adab atau ketentuan-ketentuan akad nikah ialah mengumumkan pernikahan dengan suara. Wa makna saut yakni bidufi. Yang dimaksud dengan suara yaitu duf. Kemarin telah kita sampaikan bahwa duf ialah rebana yang hanya satu sisi tertutup dengan kulit, sisi yang lainnya tidak tertutup dengan kulit. Ya, itu yang disebut dengan dufun. Berarti kalau ada dua sisinya tertutup dengan kulit, bukan duf, beduk itu namanya. Ya, depan ketutup, belakang ketutup. Kalau duf itu hanya salah satu sisinya saja yang tertutup. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di zaman beliau, ada di zaman sahabat, bahwa duf itu boleh untuk ditabuhkan atau disuarakan ketika walimah atau ketika proses akad nikah. Tetapi dikhususkan untuk siapa? Untuk para perempuan. Maka ini perhatiannya yang penting ayyuhal ikhwah sekalian. Ketika di dalam nas disebutkan fazayyanu ma bainikum, fazayyanu ma baina aydihim wa khalfihim. Ketika setan, godaan-godaan iblis itu merata di sisi kalian, menguasai depan belakang kalian, samping kanan samping kiri, dan menghiasi itu semua. Artinya di dalam pernikahan ini mau nggak mau harus ana sampaikan, karena nyaris pernikahan di Indonesia itu nyaris pasti ada yang namanya musik. Ya, pasti ada namanya musik. Padahal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan
nanti akan ada berbagai macam azab dari Allah dengan adanya bencana-bencana alam. Kemudian bahkan sampai di level hari ini wajah-wajah manusia seperti yang kita ketahui, kita kenali, besok bangun ternyata Allah telah merubah wajah-wajah mereka dengan hewan-hewan yang tidak kita senangi, bahkan menjijikkan. Tapi Rasulullah SAW tidak menyebutkan kapan itu terjadi. Apakah tahun di zaman sahabat, setelahnya, atau di zaman menjelang kiamat? Rasul tidak menyampaikan itu. Tapi Rasulullah memberikan wasiat, idza zaharal ma'azif, jika zaharal ma'azif, munculnya musik-musik, alat-alat musik, seruling-seruling, wal qainat. Apa itu qainat? Biduan-biduan, penyanyi-penyanyi yang berjoget-joget. Maka di saat itulah azab Allah akan terus turun lagi, nggak berhenti ayol ikhwan. Ya, terserah antum mau memaknai apakah hari ini sudah nyata. Ya, sebagian nyata. Cuma kita belum menemui yang sampai dirubah wajahnya. Fa na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sudah menyampaikan idza zaharal ma'azif, ketika muncul alat-alat musik itu dan biduan-biduan yang joget-joget. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di dalam kitab beliau yang masyhur Ighathatul Lahfan, ya, yaitu bantuan bagi orang-orang yang bingung, ruwet, linglung, ya, ada pasal terkait dengan musik. Ada pasal yang terkait dengan musik. Kemudian beliau sampaikan di dalam muqaddimah pasalnya itu, di antaranya kami potong saja, wa min makaid aduwillahi subhanahu wa ta'ala, di antara rancangan-rancangan makar-makar musuh Allah. Makarnya siapa? Musuh Allah. Dan itu ditujukan, korbannya siapa? Man qalla ilmahu wa dinahu wa aqlahu. Korbannya adalah yang sedikit atau yang minim ilmu, minim agama, minim akal. Apa mas minim akal itu? Jahil berarti. Ya. Orang yang minim agamanya, minim ilmu dinnya, minim akalnya, maka mereka yang menjadi korban. Korban dari apa? Korban ketika godaan setan itu yasuddul qulub anil Quran, yang mengerongrong atau menjauhkan hati itu daripada Al-Quran. Dengan apa? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, sima'ul aghani, dengan mendengarkan musik atau nyanyian. Ya. Jadi ketika para ulama menjelaskan hukum musik sampai ke sahabat, dan sahabat sepakat ketika menyampaikan tafsir lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, mereka menafsirkan apa? Nyanyian-nyanyian ataupun alunan-alunan musik. Selesai. Hanya ada satu di kalangan ahli ilmu, yaitu Imam Ibnu Hazm, ya, satu-satunya ulama di dalam Al-Muhallanya yang memperbolehkan musik. Tapi anehnya pendapat beliau ini yang dibawa oleh orang-orang pro dengan musik. Lah ulama yang lainnya gimana mas nasibnya? Yang lebih marjuh, ya, pendapat-pendapatnya lebih rojih,
pendapatnya Al-Muhallanya Ibnu Hazm yang paling aneh sendiri, maka mana yang akan kita ambil? Masa kita melepaskan pendapatnya para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, pendapat-pendapat salaful ummah, dibandingkan pendapatnya Ibnu Hazm tanpa merendahkan keilmuan Ibnu Hazm? Maka dari sini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i dihasankan oleh Syalbani, Rasulullah bersabda, faslun ma bainal halali wal harami duf wasaut fin nikah. Pembeda yang, ya Allah, nyaris pager antara yang halal dengan yang haram. Jadi nyerempet. Namanya nyerempet itu kan sebatas oleh, ya, itu hanya duf, rebana yang ditabuh suaranya ketika akad nikah. Itu tok. Berarti di luar itu, akad nikah atau walimah, di luar para jamaah perempuannya atau hadirin perempuannya, apa hukumnya duf, apa hukumnya musik? Balik lagi sebagaimana dalam pendapatnya Imam Ibnu Qayyim, haram. Maka sebisa mungkin, ya, antum di dalam nikah itu kan pengen cari barokah, pengen cari ketenangan, pengen mencari ketentraman hati, ya. Jadi jangan cuma di level halal haram tok. Itu paling dasarnya. Mindset semacam ini harus dirubah. Cari pasangan, pengennya yang mana? Ya, pengen pasangan. Yang penting soleh, solihah. Seakan-akan itu level tertinggi. Jangan, Mas. Soleh, solihah itu pijakan pertama. Ya, pijakan pertamanya yang soleh dan iya Mas. Ya, pijakan pertama, tangga pertama itu yang soleh, yang solihah. Baru itu nanti. Nah, yang laki-laki mungkin punya skill tertentu, punya kelebihan yang lain, yang bisa membanggakan keluarga misalnya. Itu kalau dalam istilah kita bibit, bebet, bobot. Jadi jangan yang penting soleh dan soleh, akhirnya itu yang paling tinggi, ya. Jadi memang pijakan awal tuh cari yang agamanya baik, baru selanjutnya. Ya. Maka ketika antum menikah, maka jangan sebatas ini boleh, ini sah di mata hukum. Sekarang gini aja, Mas. Kalau ada suami pengen nikah lagi tanpa izin istri yang tua atau istri yang pertama, boleh apa enggak, Mas? Boleh apa enggak? Bicara hukum boleh, Mas. Enggak ada sambungannya. Suami pengen nikah lagi sah-sah saja tanpa izin istri sebelumnya. Tapi, Mas, kita hidup di lingkungan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mana nikah memang punya maqasid, punya maksud dan tujuan ketenangan hati, maslahat, menjaga kehormatan, menutup fitnah, macam-macam kebaikan. Ya apa enggak? Kira-kira kalau ada suami nikah lagi tanpa sepengetahuan istri sebelumnya, yang jadi maslahah atau mandorot, Mas? Tenang hatinya atau bingung nutupinya, yang mana? Tahu kan jawabannya? Jadi jangan cuma di level halal haram, tapi kita punya etika hukum. Bagaimana kita beretika dalam hukum tersebut? Ya. Antum nyium tangan orang tua, gimana, Mas? Boleh apa enggak? Nyium tangan orang tua. Ya. Kalau dicari hadis enggak bakal ketemu. Makanya enggak perlu. Itu perkara bid'ah nyium tangan orang tua. Loh, orang Arab memang enggak adatnya nyium tangan orang tua. Semakin sepuh, semakin berusia, semakin berilmu, tanda kemuliaannya adalah dielus-elus sirai dan didoakan, dicium keningnya. Itu adat Arab. Wong tuamu arep mbok ngono piye, Mas?
Ya. Bapak, ini Bapak dilus-lus mustakane, ya kan kepalanya dilus-lus, didoakan piye Mas? Remuk sampean. Oh, anak kualat, durhaka. Iya apa enggak? Iya. Kan memang itu enggak cocok kita praktekkan di Indonesia. Kultur kita menghormati orang tua ya salah satunya ya mencium tangan mereka. Maka silakan sah-sah saja. Tapi ingat ini bukti sebagai apa? Birron ta'ziman ikraman. Bukti memuliakan menghormati. Jangan berniat ibadah. Bukan untuk menyembah, bukan. Beda dengan rukuk Mas, dengan sujud sungkeman sampai dungkrung-dungkrung. Lah itu yang kita kritisi. Ya, ambil tangan mereka, cium. Ya. Ambil tangan mereka, cium. Kan nggak perlu nunduk-nunduk Mas. Ambil sama-sama kita mencium. Ya, sebagai bukti ketundukan kita selaku anak kepada mereka. Ya, berbeda kalau orang tuanya memang udah sakit-sakitan, kita harus nyiumnya nunduk, ya itu beda. Urusan VVIP itu. Ya, nggak bisa dibicarakan dengan normalnya. Nah ini, maka bicara pernikahan kan boleh. Memakai musik, iya. Musik yang mana? Hanya rebana, nggak ada organ, seruling, piano, gitar, nggak masuk. Hanya rebana. Itu pun di kalangan perempuan, itu pun anak-anak yang menabuhnya. Karena fungsinya cuma satu, agar orang-orang pada tahu kalau hari ini ada yang nikah, hari ini ada walimah, dan orang-orang bisa memaknai, oh yang nikah adalah mas itu dengan mbak itu. Oh berarti mereka telah menjadi pasangan suami istri. Barangkali ada orang, mas itu nikah dengan mbak itu. Jangan. Kenapa? Dulu aku menyusui mereka berdua. Berarti antar mereka adalah saudara sepersusuan. Nikahnya harus dibatalkan karena antar mereka masih mahram. Itu fungsi diantaranya mengumumkan melalui rebana. Adapun sekarang sudah pakai mikrofon, sudah pakai alat-alat teknologi macam-macam. Maka kalau bisa nggak usah ada musik, itu lebih baik. Nah, wal amrul khamis, kemudian perkara yang kelima adalah ad-du'a'u lizaujaini bil barakah. Mendoakan bagi pasangan suami istri, mempelai laki-laki dan perempuan, keberkahan. Kenapa kok sampai ada aturan semacam ini? Karena diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, tazawwaja Uqail ibnu Abi Thalib, sepupunya Rasulullah, Aqil, ya, Aqil bin Abi Thalib menikah, dan orang-orang berkata kepadanya birrifai wal banin. Birrifai wal banin. Apa artinya kalau bahasa kita gini Mas? Semoga langgeng dan cepat punya momongan. Sama enggak Mas kayak zaman kita sekarang? Ini di zaman jahiliyah, di masa Rasulullah, di zaman para sahabat, orang nikah kemudian diselamati dengan birrifai wal banin. Semoga langgeng dan cepat punya momongan. Masih ada enggak zaman sekarang? Itu asal atau dampak kejahiliahan. Enggak seperti kaum muslimin menyelamatinya. Kaum muslimin menyelamatinya dengan keberkahan. Disebutkan di sini, imma an yakul barakallahu lak au yaqulu barakallahu laka wa alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa yang ada asarnya, ya, ada nasnya, ada derajat kehasanannya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Nanti kalau mau bikin undangan ini Mas yang ditulis. Tapi tolong terjemahannya jangan seperti yang ada di sekarang. Apa terjemahannya Mas? Dibuka coba Mas. Ini di googling terjemahannya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Terjemahannya apa? Sudah ketemu? Semoga Allah sudah ketemu. Langsung aja Mas dibilang, diucapkan. Semoga Allah memberkahimu dan keberkahan atasmu serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Iya enggak? Itu terjemahannya. Itu terjemahan Indonesia. Itu terjemahan literlek. Sehingga ribuan kaum muslimin menikah, ribuan didoakan tapi nggak tahu maksud doanya. Akhirnya apa istilahnya ya? Bahasa kita mungkin apa ya? Hikmah. Hikmah kesaktian doanya itu jadi ya kurang mantep. Ya, antum tuh kalau tahu makna doa, insya Allah mantep doanya. Tapi kalau hanya sebatas apal tapi nggak tahu maknanya ya takutnya salah doa. Ya, antum mau makan doanya masuk toilet kan akhirnya mules kan jadinya. Ya. Mau makan malah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Waduh, repot jadi. Kalau secara terjemahan kata per kata ya kayak gitu. Tapi kalau kita mengacu kepada makna dalam konteks bahasa Arab, lam itu banyak sekali poin-poinnya. Ada 16 terkait dengan lam. Di antaranya adalah keistimewaan bahasa Arab adalah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Jikalau bersatu dalam satu susunan maknanya beda. Jika berbeda di tempat masing-masing maknanya sama. Contohnya apa Mas? Iman dan Islam. Iman di pojokan selatan, Islam di pojokan utara. Apakah iman memaknai Islam? Apakah Islam memaknai iman? Iya. Ya apa enggak? Iman di pojok sana, Islam di pojok sana. Berarti Islam bermakna iman, iman bermakna Islam. Jika berpisah memiliki makna yang sama. Tapi kalau bergabung, ya, ada Islam, ada iman dalam satu susunan, maka memiliki perbedaan. Iman adalah perkara hati yang nggak bisa nampak. Adapun Islam perkara lahiriah. Maka perhatikan rukun iman sama rukun Islam. Rukun iman semuanya hati, nggak ada yang nampak. Iman kepada Allah, malaikat, rasulnya bisa. Kita ketemu Rasul sekarang? Enggak. Kitabnya, ya kita harus belajar dulu biar tahu kandungannya. Ya, berbeda dengan rukun Islam, semuanya fisik. Syahadat mengucapkan fisik, sholat fisik, ya puasa fisik, zakat harta fisik, haji harta fisik juga. Itu. Contoh yang lain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Birun di pojokan selatan, takwa di pojokan utara. Berarti birun memaknai takwa, takwa juga bermakna birun. Tapi kalau lihat terjemahannya gimana Mas? Bekerja samalah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, ya kan? Emang ketakwaan bukan kebaikan? Ketakwaan kebaikan bukan? Mesti kebaikan. Ciri baik ya takwa. Tapi kalau birrun sama takwa bersatu, sebagaimana dalam ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka mesti punya
perbedaan. Birrun apa? Segala macam ketaatan yang kita lakukan itu sebetulnya birrun. Salat kita lakukan, puasa kita lakukan, sedekah kita lakukan, tilawatul Quran kita lakukan, menuntut ilmu kita lakukan. Ini adalah birrun. Adapun takwa apa? Mencegah dari perkara yang dilarang. Dilarang ghibah kita enggak ghibah. Dilarang makan riba kita enggak riba. Ya, dilarang untuk beraksi, nyanyi musik kita tidak melakukannya. Maka kita menjadi takwa. Paham sampai sini? Begitu pula dalam barakallahu laka wa baraka alaik. Kalau laka ditaruh di pojokan selatan, alaika ditaruh di pojokan utara, maka laka ya bermakna alaik, alaik juga bermakna laka. Tapi kalau mereka bergabung sebagaimana dalam riwayat hadisnya, laka sama alaika bersatu, barakallahu laka wa baraka alaika, maka pasti ada sisi perbedaan. Apa sisi perbedaannya? Kalau laka itu sisi-sisi yang positif, yang bagus-bagus. Kalau alaik itu sisi yang negatif, yang buruk-buruk. Pahaman maksudnya? Jadi ketika kita mendoakan mempelai dengan keberkahan, ya Allah, semoga Engkau anugerahkan keberkahan. Ya, kita doa kepada mempelai laki-laki umpamanya, karena kita laki-laki. Semoga Allah menurunkan keberkahan atau menganugerahkan keberkahan bagimu di saat rumah tanggamu sedang bahagia, adem ayem tentrem berkah. Ya, kan ada orang seneng itu lupa sama Allah loh Mas. Banyak saking bahagia malah hilang Allahnya. Maka kita minta keberkahan di saat keluarganya adem ayem tentrem, tetap eling Allah dan Allah mengingat mereka sehingga menganugerahkan keberkahan. Dan semoga Allah menganugerahkan keberkahan bagimu di saat rumah tanggamu sedang retak atau sedang ada masalah atau dalam kondisi carut marut problematikanya. Karena yang namanya berumah tangga mesti akan menemui permasalahan. Lek ora pengen duwe masalah, yo nikah mbek cagaan masjid. Insya Allah gak enek masalah blas. Tapi kalau nikah masih dengan status manusia, pasti ada masalah. Banyak sedikit itu pasti muncul dan ada. Tapi kita memohon kepada Allah supaya menganugerahkan keberkahannya di saat rumah tangganya ada masalah. Dan para ulama mentafsirkan di antara keberkahan rumah tangga di saat retak atau banyak masalah ialah tidak sampai cerai. Dalam apa enggak terus? Mas? Maknanya dalam apa enggak? Nah, nanti tolong surat undangannya Mas, terjemahnya seperti itu. Semoga ya semoga Allah memberkahimu di saat mahligai rumah tanggamu sejahtera. Dan semoga Allah anugerahkan keberkahan bagimu di saat rumah tanggamu ada malapetaka. Dan semoga Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan terus. Itu baru mantep doanya. Ya, maka karena orang Arab paham ini, sehingga banyak sekali nasihat-nasihat yang ditujukan kepada mempelai laki-laki. Ya, ketika betul-betul setelah mengucapkan qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebutkan tunai, maka inget-inget jangan sampai lepas. Antum hafal huruf hijaiyah berapa Mas? 28 toh Mas.
alif, ba, ta itu sampai iya berapa? 28 kan? Mungkin 29 lek enek lam bengkonge tambah siji gitu kan. Alif lam. Ketika antum mulai akad dan lepas dari akad, maka dalam perkara ini hilangkan 3 huruf hijaiyah. Hilangkan dari memori antum 3 huruf hijaiyah. Huruf ta, huruf lam, huruf qaf. Huruf ta, huruf lam, huruf qaf. Hilangkan. Ini kalau bunyinya tolak. Ya, hilangkan seakan-akan nggak ada huruf itu. Ya, tidak ada huruf itu. Jadi betul-betul kita berusaha membawa pernikahan itu sampai seterusnya. Jangan karena di dalam syariat ada bab perceraian, mikirnya gedang, pegat, cerai, boleh neh, gampang. Wah itu repot mas. Kalau kayak gini repot. Ya. Lu kan juga ada contoh-contoh dari kalangan salafus soleh yang mereka juga bercerai. Iya, betul, ada, jelas ada. Tapi sekarang kalau ditimbang antara mengurus dan membina rumah tangga dengan baik dan dengan perceraian, kira-kira lebih bagus yang mana? Mesti membina dengan baik daripada dicerai. Meskipun kita juga nggak setuju perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci. Ya, karena memang salah satu kondisi perceraian menjadi sebuah solusi. Ya, sebuah solusi. Contoh, ada kasus di Solo ini mas, ada pernikahan 4 tahun, istrinya tidak pernah disentuh. Kemudian istrinya gugat cerai. Ternyata suami yang punya masalah. Suaminya bengkok mas, bengkok akale maksudnya. Jadi selama 4 tahun ini jebule ra seneng lawan jenis. Berarti kan loro iki jenenge to. Sing lanang loro. Ya. Maka perkara semacam ini ketika istri gugat cerai boleh apa enggak? Ya jelas boleh. Bayangkan kesabarannya sudah teruji 4 tahun, Mas. Ini janda tapi gadis, tapi itu memaknainya. Ya kan? Janda tapi gadis. Kasihan. Kasihan. Tapi ini merupakan solusi. Cerai saat ini menjadi solusi. Tapi kalau memang adanya berbagai macam permasalahan yang awalnya sebetulnya normal-normal saja, kemudian tidak dibina tapi langsung dengan kata cerai, maka tentunya ini bukan termasuk adab berumah tangga yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, dari inti poin yang kedua yang kelima, perkara yang kelima, yaitu mendoakan keberkahan bagi si mempelai dan bukan selamat banyak momongan atau cepat dapat momongan, langgeng sampai tua, enggak seperti itu. Ya, karena kalau punya anak, banyak anak enggak berkah, akhirnya anak ditelantarkan, anak dibuang di pintu-pintu masjid, pintu-pintu panti asuhan. Yang penting itu barokahnya. Nah, berikutnya poin yang terakhir yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Ar-Ruhaili hafizallahu tabaraka wa taala, wa qad ja'al Islam bi asasil isyrah baina zaujain. Kemudian Islam juga punya poin-poin pondasi. Nah, kalau bicara pondasi itu sesuatu yang termahal dari suatu bangunan. Ya, pondasi itu sesuatu yang termahal dari suatu bangunan. Ya, mau finishingnya bagusnya kayak apa, kalau pondasinya nggak kuat, percuma. Tapi kalau pondasi kuat, mau nanti diganti apapun bentuknya, finishingnya, insya Allah tetap
kokoh. Begitu juga dalam rumah tangga. Dan di antara dalil terkait dengan pondasi awal berumah tangga adalah An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian Al-Baqarah 228, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Di sini Syekh Ruhaili menafsirkan wa huwa ma jara bihi amalun nasi minal umuri thayyibah allati la tukhalifu ma syara Allah. Yang dimaksud berinteraksi dengan baik ya, jadi bicara ma'ruf. Ma'ruf itu selevel di atas hasan ya, selevel di atas hasan. Hasan itu cuma baik, tapi kalau ma'ruf itu baiknya lebih daripada hanya sekedar baik saja ya. Contohnya gini, Imam Ahmad, beliau dinukilkan oleh putranya yaitu Abdullah bin Ahmad, tis'una bil mi'ah, 90% suksesnya pasangan suami istri, berarti dalam konteks Islam berarti ya, yaitu di dalam wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian dinukilkan Imam Ahmad menjelaskan yang dimaksud dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf khususnya bagi suami atau laki-laki yaitu meridhoi kekurangan dari fitrahnya perempuan ya, rela ridho dari kekurangan fitrahnya perempuan. Ya. Contohnya apa mas? Antum baru nikah 3 bulan, komplain, pegat, serenek cara liya, ya cerai, ra betah. Lah nyapo? Bojoku cerewet ya. Lah namanya cerewet itu gawan bayi wong wedok mas. Perempuan nggak cerewet, jarang. Ada ya ada, tapi jarang. Normalnya perempuan banyak ngomong. Ya, normalnya perempuan banyak ngomong. Malah laki-laki itu yang banyak diemnya. Actionnya atau aktivitasnya yang lebih banyak. Sedikit bicara, banyak actionnya. Itu cowok. Cowok kok ngomong terus sih malah di luar fitrah. Termasuk saya. Dari pagi ngajar ngomong mas sampai jam 8:30 ya saya ngomong ya. Ini sudah di luar fitrahnya cowok sebetulnya. Ya, laki-laki itu ya kalau modelnya pakai penelitian, wallahu a'lam. Tapi kan ada penelitian yang disebutkan laki-laki itu kan 4.000 sampai 7.000. Ya. Bahkan ada yang mengatakan 2.000 kata per 24 jam. Ya, per 24 jam itu sudah. Tapi kalau perempuan itu bisa sampai 17.000 hingga 20.000 kata per 24 jam. Ini kalau nggak difahami dengan baik, dawa urusannya. Ya, ini salah satu kunci pribadi ya. Antum nanti boleh praktekkan. Saya itu ketika menikah ya, kemudian namanya menikah itu masih belajar, itu jelas belajar saling memahami, dan akhirnya ada di titik temu selepas aktivitas saya pribadi ya, itu mulai dari pagi mungkin ngajar, kajian dan macam-macam, pulang itu istri mau cerita apapun itu saya dengarkan, meskipun ora dong. Yang penting ngrungokne. Sepenting ngrungokne. Ini bocoran aja, Mas.
Kalau sampai secapek-capeknya antum, wah, terus cerita mau ribet urusan kerjaan terus. Itu mak jelek mas. Oh, suami nggak perhatian, ya, suami nggak perasaan. Bayangkan mas, muslimat 90% waktunya di rumah. Kan normalnya perempuan kan harusnya banyak di rumah, ya. Apalagi rumah sepi, nggak ada siapa-siapa. Bayangkan sekarang, kalau 19, 17, 18 ribu sampai 20 ribu katanya nggak keluar, antum nggak ridho dengan itu, akhirnya keluar di status opera tambah wirang sampean. Ya, suami datang cuek, ya Allah, repot antum malah. Ya. Mending gitu. Maka dulu sampai saya punya guyon sama istri, datang, ya, kemudian istri mau cerita, sebentar, tadi kira-kira sudah keluar berapa kata? Ya mulai pagi sampai sore paling yo sekitar 5.000. Oh iya, sisa 15.000, wis ndang ngomong. Ya, sudah ndak apa-apa, ya, wis ben tutuk no. Apalagi kalau kita menjadi pendengar yang baik, oh itu lebih bagus lagi. Ya, artinya nggak cuma dengar, tapi memang kadang terlalu capek mas. Ini juga bocoran mas. Ya, terlalu capek. Itu, ya, itu meskipun kita nggak mudeng, ya, besok tanyailah lagi nggak apa-apa. Istri tetap mau cerita. Ya, semalam perasaan cerita gini, piye tau ceritanya? Padahal saya rong paham. Ya, mancing gue ban ceritanya, ndak apa-apa. Itu manajemen komunikasi. Seneng tetap, seneng. Ya, seneng tetap. Ini salah satu poin-poin wa ashiruhunna bil ma'ruf versi Imam Ahmad meridhoi dari kekurangan perempuan. Di antara kekurangannya dalam kacamata laki-laki yaitu perasaan, memang baper. Ya. Maka ketika tidak saling memahami, padune kan lucu. Ya. Sing lanang karena perempuan nangis gini, ya kan? Makan itu, dek, ya, istriku mikir, makanya mikir. Jadi wong wedok iki sing mikir, ojo kur perasaan tok. Dibales mbak istri. Alah mas, dadi wong iki yo mbok duwe perasaan. Belas ati kaya watu, tahu isi paku. Waduh. Iya kan? Ya memang bener mas, si laki-laki betul karena emang sana perasaan yang mendominasi kita kan pikiran. Maka kalau rapat dicampur laki-laki perempuan, bakal rampung. Ini nih mas, kasus ya, kasus. Laki-laki kalau memang rapat, ya sudah langsung. Masalahnya apa ya? Dan inti persoalan apa kita putuskan. Kalau sampai ada yang ibu-ibu atau perempuan-perempuan, loh jangan gitu mas, kita nggak boleh mempersempit masalah. Kita harus tahu kronologi dari awal. Cerita dawa mas, ra genep 2 jam akhirnya. Ya, maka emang ada waktu itu mengkalangan laki-laki, ada waktu itu mengkalangan perempuan, kasih haknya masing-masing. Sudah. Kalau emang ini rapat yang dibutuhkan kesepakatan cepat, laki-laki tok sudah, nggak usah pakai perempuan. Ya, tapi kalau rapat-rapat yang dibutuhkan runut, perempuan aja. Ya, perempuan aja. Ya. Itu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam pandangan sama, Mas. Mata kita laki-laki ini mata yang ngerucut. Perempuan pandangannya kalau bahasa kamera ini wide, panorama. Ya. Itu matanya perempuan seperti itu. Coba Mas sekarang antar cowok. Iki foto apa jenenge? Fotone kancamu sing kita. Heeh. Wis ngono tok. Itu mata kita selaku laki-laki. Mata perempuan ketika melihat sak sliwer gitu aja, kuwi jerawate sisih mbiro lho Mas. Ya, sekilas kok kayak beda ya?
kok saiki kukulen digedhekne bener. Ya, bener. Itulah kenapa, mohon maaf, itulah kenapa jangan memasrahkan melihat pelang tanda arah hijau kepada perempuan. Nggak bakal bisa fokus. Antum nyetir, kemudian istri di belakang pamannya montoran, "Dek, engko lek enek pelang arah Wonogiri apa pelang arah Sragen ngomong, ora bakal ketemu." Mau enek piye? Rono apa rono? Mbah ya gitu, Mas. Karena wet pandangannya. Maka jangan sesekali ngasih amanah Google Map sama perempuan, ruwet, Mas. Ya. Ruwet. Ya. Itu memang antum yang lebih bisa fokus. Ya, antum bisa lebih fokus. Tapi contoh di kampung saya, tempat tinggal kami di Cemani, ada rapat RT setiap bulan. Ngepasi anjang sana atau tuan rumahnya saya. Ya, saya. Kemudian galon habis, gas habis. Ya, sama ngambil pesenan lemper umpamanya atau arem-arem. Itu istri kan bilang umpamanya, "Mas, gas galon habis." Sekaligus ngambil jam pengambilan arem-arem. Ya, kira-kira Mas, itu yang tak ambil gas dulu, galon dulu, atau gas galon bareng? Ya. Itu Mas yang terjadi. Wes ngerti kok yang ngono. Yang tak ambil cuma salah satu. Kemudian balik lagi, ngambil lagi salah satunya, baru balik lagi. Istri kayak gitu. Mas, dadak mindon gawe ini. Mbok yo langsung, ya. Nggak bisa, Mas. Spontan otak kita, memori kita ini anti multitasking. Hanya fokus dalam satu tok. Makanya ketika gas habis, galon habis, jupuk arem-arem, yo akhirnya satu-satu. Gasik, bali, galon, baru arem. Perempuan menyalahkan kita wajar. Kenapa? Ketika mereka kompor 2 sumbu, yang ini ngerebus air, yang sini bikin lauk, goreng-goreng, ya kan? Gendong bayi, disambi nyapu, disambi menyusui. Bisa apa enggak, Mas? Sangat perfect. Coba praktek nih, Mas. Ya, coba praktek nih. Itu aja tambah lagi loh zaman sekarang. Mbak ganti status dua iso ya Bang itu. Ya kan? Goreng-goreng ini mbak gendong, karena mereka multitasking. Ya. Antum praktekkan aja, Mas. Antum praktekkan masak air sama nyapu ya wis. Ya, lah regetane malah neng dindi. Enggak jelas. Nah ini harus bisa difahami. Ini pelajaran yang enggak bisa hanya 1-2 tahun. Ini perjalanan panjang di dalam berumah tangga. Maka ketika walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf, itu pada intinya poin yang tadi adalah ridhoi apa dari kekurangan pasangan kita secara fitrah. Yang penting tidak melanggar syariat Allah. Itu yang penting. Kalau melanggar itu udah urusan lain. Berarti kita harus ada nasihat, kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan lain seterusnya. Yang berikutnya ialah jangan meminta hak sebelum kewajiban tahu. Ya, jangan meminta hak. Oh, aku ki suamimu, Dek. Hakku ini kamu layani. Kamu gini, ini, tapi kewajiban blas enggak, Pak? Ya. Nyambut gawe ya ora gelem. Ya, aras-arasen. Padahal di antara bentuk kafaah dan kawamnya laki-laki yaitu dengan mencari nafkah, memberi nafkah kepada istri. Jadi jangan terlalu menuntut hak sebelum kita berhasil tuntas di dalam kewajiban. Begitu juga istri sama. Jangan banyak menuntut hak sebelum pandai memahami kewajiban. Ya.
Sehingga dalam hal ini kami sebutkan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika didatangi oleh seseorang. Ada orang dari Bani Sulaim datang ke Madinah, ngetok pintunya Umar. Tapi dilihat Umar kayaknya sih sedang dikomplain sama istrinya. Kemudian orang itu nggak jadi ngetok pintu. Umar menjadi Amirul Mukminin saat itu. Dalam pikirannya si laki-laki Bani Sulaim, aku pengen komplain terkait rumah tangga. Lah rumah tanggane Amirul Mukminin yo padha wae. Maka ketika orang Bani Sulaim ini pergi, riwayat ini ada di dalam riwayat Imam Az-Zahabi. Kemudian Umar membuka pintunya dan memanggil lagi orang ini. Ta'al ya fulan, kemari. Apakah aku bisa membantumu? Ada sesuatu yang harus aku putuskan karena beliau Amirul Mukminin. Kata orang ini, sebetulnya iya wahai Amirul Mukminin. Saya itu pengen pradul, pengen komplain. Istri saya itu banyak omong, cerewet, sehingga saya nggak sabar. Saya pengen engkau putuskan perkara ini. Aku butuh keadilanmu. Tapi aku mendengar ternyata rumah tanggamu juga nggak jauh beda dengan rumah tanggaku. Maka ini nasihat dari Umar bin Khattab. Ya fulan, i'lam, ya, innaha tabakhah li ta'ami wa ghassalah li thawbi, ya, wa khabbazah li khubzi wa radha'ah li auladi. 4 perkara yang diusung oleh Umar bin Khattab. Ketahuilah bahwasanya dia, istriku, adalah tukang masak makananku. Istriku adalah tukang cuci pakaianku. Istriku adalah pengadon roti yang dijamukan untukku. Dan istriku adalah wanita yang memberikan air susu dan gizinya untuk anak-anakku. 4 perkara ini yang kemudian Umar bilang, kalau cerewetnya dalam 4 hal ini, maka satu kuncinya sabar. Kalau cerewetnya dalam hal ini, tidak ada kata lain, kata Umar, selevel Umar bin Khattab, sabar. Ini kalau orang-orang dulu mas bilangnya, perempuan punya fungsi 3 dapur, sumur, kasur. Ya ini dalilnya, dapur, sumur, kasur. Ya ini Umar bin Khattab. Dapur apa? Memasakkan, memberikan roti tadi. Sumur apa? Ya, yang mencuci pakaian suami. Kasur, di antara urusan kasur yaitu menyusui anak-anak. Meskipun juga ada urusan ranjang dengan suaminya. Kalau komplainnya dalam 4 hal ini, nggak ada kata lain, sabar. Itu pahalanya gede. Contohnya mas, real lagi, tak kasih contohnya deket-deket saya langsung gak mas? Contohnya saya mau kajian, laki-laki itu mas ya, termasuk saya sampai hari ini, itu kalau ngambil baju, itu sing penting paling dhuwur. Sing penting paling dhuwur. Ya, jadi umpamanya saya pakai baju, ambil baju umpamanya warna hijau, ambil sarung warna merah, sarungan pakai, kemudian bilang ke istri, ya saya mau keluar, saya mau kajian. Bentar dulu, sejak kapan merah sama hijau bisa gatel? Nggak matching. Itu kalau diperpanjang dawa mas urusannya. Tinggal simple, sudah sediakan mana yang cocok, sudah selesai. Sesimpel itu mas. Paling cuma buka baju lagi, ganti sarung lagi, nggak sampai 5 menit mas. Daripada antum memperpanjang urusan, ya, dawa.
Memang ya ada sih laki-laki yang bisa mematchingkan. Kalau saya emang nggak bisa, Mas. Bukan kemudian saya buta warna, enggak. Tapi warna ini matching dengan warna ini, saya nggak tahu ilmunya itu memang. Ya, itu contohnya. Ya, itu contohnya. Kemudian berat badan saya dari bujang ke nikah itu bisa naik kurang lebih di 28 kilo. Apa sebabnya? Di antaranya, karena ini nasihat dari ustadz saya dulu memang. Pokoknya awakmu nikah, istrimu yang sebelumnya mungkin tidak pernah megang menu makanan, kemudian karena kewajibannya memasakkan untukmu, masakan dalam kacamata istri itu sesuatu yang masya Allah, ya, masya Allah. Contohnya, kadang istri itu nggak tahu menu apa umpamanya di awal-awal nikah kan, umpamanya nggak tahu rawon, itu googling loh Mas, googling menunya, dicatat, ditempel neng lawang kulkas, apa yang berusaha ngolah, sampai nggak tahu tanya dulur-dulure, ya, kerabat-kerabat gimana, dan mungkin untuk menyajikan satu buah mangkok itu 2 jam 3 jam baru kelar. Kemudian saya datang, Mas, saya siapkan rawon untuk makan malam ini. Ya Allah, Dek, mau bar kajian maem be jamaah. Wah, Mas, itu Mas, mungkin senyum istrinya. Senyum, Mas. Oh gitu ya Mas, oh ngaten, oh nggih sampun. Hatinya itu Mas mewek 2 minggu. Pegang ucapan saya, ya, itu betul sedihnya. Memang dia pengen tetap suaminya ngelihat bahagia, tapi hatinya nggak bisa dibohongin. Maka mau nggak mau dulu, pokoknya wes maem neng jobo, tetep mau nggak mau karena udah dijamu kan, tetep saya makan. Akhirnya ya 28 kilo muda. Nah, artinya ya antum bisa memanage lah, ya, setidaknya mungkin bilang pemain kalau nanti jelas mau makan atau membawakan makanan, gak usah masak yang macem-macem, nanti insya Allah saya pulang dari kerjaan bawa makanan, seperti itu. Ya, intinya sebisa mungkin untuk pinter-pinter di dalam berkomunikasi. Yang namanya hubungan interaksi itu butuh yang namanya sanjungan, pujian, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyanjung Aisyah dengan ya Humaira. Aisyah juga senantiasa memanggil ya Rasulullah. Ya, kalau sampai ya Aisyah tidak memanggil Rasulullah atau memanggil dengan ucapan ya Ibna Ibrahim, umpamanya anak keturunannya Nabi Ibrahim, berarti Aisyah sedang gak mood dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nggak apa-apa antum punya ucapan-ucapan, istilah-istilah yang khusus bagi pasangan, nggak masalah. Ya, jadi itu poin yang terakhir terkait dengan interaksi pertama pondasi suami istri, diakhiri dengan ar-rahmah, irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, orang-orang yang punya kasih sayang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmatilah, sayangilah orang-orang manusia yang di muka bumi, insya Allah zat yang di atas langit akan menyayangi kita juga. Sayangi orang terdekat kita, contoh istri. Antum bisa senyum-senyum sama orang-orang kajian, mosok masuk rumah cemberut itu kan aneh. Ya, harusnya bisa lebih lagi senyum dengan orang yang ada di rumah. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita ambil 1 atau 2 pertanyaan ringkas saja kalau ada, kalau enggak langsung kita tutup dengan salam. Ada apa enggak yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, billahi taufiq hidayah. Sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.